Nah, Ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang merencanakan keuangan usaha. Sebelum memulai sesi ini, mari kita tepuk semangat agar kita lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Yeay, tepuk tangan. Nah, sesi ini akan membahas tentang merencanakan keuangan usaha. Nah, untuk memulai suatu usaha, Bu, kita kan pastinya perlu modal. Modal itu ada dua bentuk, Bu. Modal berupa uang tunai dan modal berupa barang. Nah, kalau misalnya kita memulai usaha untuk berdagang siomay, pastinya kita memerlukan dandangan ya, Bu. Terus kemudian sendok, piring, dan sebagainya. Nah, untuk membeli bahan-bahan untuk membuat siomay, kita pastinya memerlukan modal berupa uang tunai seperti itu. Nah, modal yang akan kita gunakan untuk usaha itu bermacam-macam, bermacam-macam sumbernya, Bu. Bisa dilihat dari brosur yang saya tampil di sini. Yang pertama adalah dari modal pribadi. Modal pribadi itu apa, Mbak? Tabungannya dewek gitu ibaratnya. Jadi kita yang sudah punya tabungan, kemudian atau harta yang kita punya, terus mau mantep lah ya berusaha gitu, kita bisa gunakan modal itu. Tapi ingat, Bu, kalau misalnya modal pribadi jangan sampai digunakan semuanya ya, Bu. Atau kalau misalnya Ibu memang sudah yakin sih nggak apa-apa, tapi bukan amit-amit usahanya orang jalan mau malahan ada tabungan maning, mau utang maning gitu. Nah, tapi apapun kalau misalnya kita memakai modal pribadi itu risikonya tuh lebih kecil untuk kita berhutang, karena misalnya nanti kita usahanya nggak jalan juga kita nggak akan ninggalin utang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah modal swasta, baik dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Misalnya kredit modal usaha, syaratnya itu biasanya gampang. Nah, ini yang perlu dihati-hati, Bu. Kita boleh untuk meminjam untuk modal, meminjam untuk usaha itu sangat diperbolehkan. Tapi seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, kita harus cermat untuk sebelum meminjam. Kan kita udah diajarkan ya, sebelum meminjam itu ada beberapa pertimbangan atau beberapa hal yang harus kita pikirkan sebelum meminjam. Nah, diantaranya kalau misalnya ya usahanya nggak jalan apa gimana, kita bukan dapat untung malah ninggal utang ya kan. Makanya sangat diperbolehkan, Bu, cuman harus dipikir dengan hati-hati lagi kalau misalnya kita menggunakan modal usaha dari meminjam, baik itu dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank, misalnya kayak koperasi dan sebagainya. Pokoknya hati-hati, kita harus merencanakan dengan matang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah program pemerintah, misalnya dari QB, PNPM dan sebagainya. Kalau misalnya dari QB dan PNPM itu biasanya ada syarat, Bu. Syaratnya yang menentukan siapa? Ya mereka yang memberi kita pinjaman atau modal seperti itu. Yang memberi kita modal. Nah, syaratnya itu biasanya kita harus lebih lebih melaporkan lebih ke pelaporan sih, Bu. Misalnya kita setiap bulannya itu harus melaporkan buku atau melaporkan keluar masuknya uang seperti itu. Dan kalau misalnya QB itu minimal ada syarat minimalnya, misalnya kayak satu kelompok itu berisi berapa orang seperti itu, Bu. Misalnya 10 orang atau berapa, itu mereka yang menentukan seperti itu. Nah, untuk program pemerintah ini termasuknya maksudnya resikonya juga lebih kecil dibandingkan kita menggunakan modal swasta, Bu. Tapi yaitu kita dituntut untuk melaporkan keluar masuknya uang itu lebih disiplin gitulah. Dan memang seharusnya juga memang harus disiplin sih, Bu. Kita memulai usaha apapun juga keluar masuknya uang juga kita harus disiplin. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah memiliki modal, kita sudah bisa memulai usaha.
Nah, kita memulai usaha itu kita juga harus menuliskan keluar masuknya uang. Biar apa Bu? Biar kita tahu usaha kita tuh sebenarnya menguntungkan atau malah membuat rugi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya setelah itu kita juga mengetahui nih laba kita pertama itu berapa. Biasanya keuntungan pertama itu kecil Bu, tapi jangan berkecil hati ya, karena keuntungan pertama memang dikurangi dengan modal yang kita pakai sebelumnya gitu. Jadi misalnya modal 1.000 terus untungnya kok 1.000, ya patutlah sih pertama insya Allah nanti kalau misalnya selanjutnya kita jualan lagi atau kita usaha lagi, insya Allah labanya juga akan semakin naik kayak gitu. Nah, pokoknya jangan berkecil hati seperti itu. Terus nah selanjutnya Bu, saya memiliki latihan nih, buka buku pintar halaman 72. Di situ ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Tadi kan sudah memiliki kelompok ya. Nah, silahkan satu kelompok mengisi satu soal, kemudian jawabannya ditulis di kertas kosong. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai, silahkan ditempel di depan gitu. Selamat bekerja Bu.